Assalamualaikum. Oke, ya kelas 9C kita bertemu lagi. Tapi sebelum ke kegiatan selanjutnya, Ibu mau kita baca dulu surat pendek ya. Di pertemuan terakhir kita sudah baca surat Al-Zalzalah. Setelah Al-Zalzalah surat Al-Adiyat. Oke, coba Siva, pertamana kumaha? Wal adiyati dobha. Apal. Oke, yuk kita baca bersama. Tapi setelah suratnya selesai, kalau Ibu belum selesai berkeliling untuk mengabsen, silahkan hafalkan ya, manfaatkan waktunya. Yuk kita baca bersama surat Al-Adiyatnya. Yuk. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dabha. Oke, silahkan sekarang hafalkan perkaliannya ya. Kita manfaatkan waktu yang ada supaya kalian hafal perkalian. Kali 1, 7, 7 kali 8, 7 kali 3, 2, 1. Sudah hafal perkaliannya? Oke ya. Oke, kelas 9C, apa kabar hari ini? Baik. Oke ya. Lalu hari ini kita akan belajar lagi mata pelajaran matematika ya. Oke, tapi sebelum belajar Ibu mau kalian lihat dulu sekelilingnya. Ada sampah? Gak ada. Berarti udah pada piket ya? Nah, siapa yang piket tadi pagi? Sendiri, berdua, bertiga, aku padahal mah henteu. Duduk wae oge tadi ya. Oke, sudah tidak ada sampah dan kalian sudah siap belajar atau belum? Siap ya? Oke, tadi juga sudah Ibu absen, ternyata ada yang tidak hadir. Ya, satu orang yaitu teman kita Abang Reza sedang sakit ya? Nah, kita doakan semoga teman kita yang sedang sakit untuk segera sembuh dan ikut lagi dengan kita di sekolah ya, amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kita akan belajar apa? Tapi Ibu mau tanya dulu, Adit, pernah nggak nganter si mama balanja ke pasar? Balanja teh banyak, tapi ditanya ari harga ieu sabaraha hijina cenah. Pernah teu kitu? Pernah. Terus kumaha Adit jawabna? Tunjukkan hargana. Apan tadi berebon nyahona teh mayar we 100.000 cenah teuing harga ieu hiji sabaraha kumaha? Tah tanyakeun ka si amangna nikruh deui ke pasarnya teh mah teh. Wah, pararanggel ya. Ini nah, misalnya seperti ini yang sudah Ibu berikan hari kemarin di pertemuan terakhir kita. Ada Zikri ya kan, punya uang 31.000 habis untuk belanja 3 spidol sama 1 balpen. Sedangkan Alvin punya uangnya 54.000, ternyata habis juga, tapi beli spidolnya 2, balpennya 4. Ya, bagaimana caranya kita tahu berapakah harga 1 balpen dan berapakah harga 1 spidol? Pakai SPL Devi. Oke, Ibu kan sudah mengajarkan ke kalian ya, ada beberapa metode untuk menyelesaikan SPL Devi atau sistem persamaan linear 2 variabel ya. Oke, SPL Devi ini ada berapa metode? 4. Oke, ada apa aja? Grafik, substitusi, eliminasi, yang terakhir campuran. Oke, lalu ketika menyelesaikan permasalahan yang tadi, yang ini ya, kan ada beberapa sistematika penyelesaiannya. Yang pertama, kita harus buat apa dulu? Kalau ada soal cerita teh,
Pemodelan teh berarti kita merubah soal cerita menjadi model matematika. Setelah itu kita tentukan apanya? Sebelum ke persamaan, variabel. Ya, kita tentukan dulu variabelnya, lalu kita buat persamaan. Setelah ada persamaan, berarti kita langsung apa lagi? Eliminasi, lalu substitusi, lalu kita membuat kesimpulan. Kalau yang disebutkan tadi berarti itu metode apa? Campuran. Oke, berarti kalian sudah tahu ya metode grafik apa, substitusi seperti apa, eliminasi, dan yang terakhir metode campuran. Oke. Lalu yang ini, berapa harga satu spidol? Satu spidol. Spidol ada yang 7.000, ada yang 10.000. Ayo, berapa yang benernya? Kalau spidol harganya 7.000. Kalau yang bolpen berapa harganya? 10.000. Oke, sama semua ya? Oke, berarti kalau sama jawabannya, maka kalian sudah bisa memahami apa itu SPL Devi. Hari ini adalah pertemuan terakhir kita untuk metode SPL Devi. Biasanya kalau pertemuan terakhir itu kan menggunakan ulangan harian ya. Mau ulangan harian? Enggak ya. Ulangan harian mah bisa soalnya jadi banyak, bener gak? Nah, ulangan hariannya Ibu ganti menggunakan proyek. Satu kelompok akan menjadi seorang pengusaha muda, yang dimana pengusahanya itu membuat atau menjual 2 buah barang. Nah, lalu akhirnya kita akan menemukan solusinya menggunakan apa? Menggunakan SPL Devi. Hasil akhirnya atau nilai akhirnya akan Ibu gunakan sebagai nilai sumatif kalian atau nilai ulangan harian di bab ini. Nah, ngapain sih kita belajar SPL Devi? Yang selama kemarin Ibu belajarin ke kalian SPL Devi, biar bisa tahu hasil dari soal apa? Harga satuan ketika belanja kusi mama dikasih uang 100.000-nya, ulangan 50.000. Nah, ayo ulangan 50.000 ke mana cenah? Berarti dengan SPL Devi kita bisa menentukan ya harga apa saja yang kita beli satu-satunya gitu, ya kan? Oke, maka SPL Devi ini satu keterampilan yang membuat kalian bisa berpikir secara logis. SPL Devi ini juga akan berfungsi di kehidupan kalian ketika kerja. Seperti apa yang akan kita kerjakan hari ini ya? Kan kita akan buat dulu usaha. Ari memeh nyieun usaha teh kan merenan kita teh harus menentukan dulu barang yang mau dijualnya apa, modalnya berapa, pengen dapat untung berapa, berarti kita harus menjualnya berapa banyak, ya kan? Oke, sekarang semuanya sudah duduk di tempatnya masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Ibu akan memberitahukan sebuah masalah. Misalnya, sekolah teh biasanya ada pekan kreasi cenah ya, Alvin? Apa biasanya di kita namanya? Nama pekan kreasi apa? Akreso. Di kegiatan akreso sekolah kita ceritanya akan mengadakan bazar atau tempat jualan, ya kan? Nah, kalian 9C disuruh menjual 1 makanan dan 1 minuman di depan kelas. Sok 9C jual makanan sama minuman, cenah ya? Ya, cenah cek Pak Adi teh nya cek kepala sekolah teh. Ya, cenah ku Bapak dibere modal 500.000 cenah di situ ya. Tapi ari jualan teh kan meureunnan kudu make tenda, ya kan? Kudu make meja. Tapi centina 500.000 ieu teh kurangan 150.000 untuk sewa tenda dan mejanya, cenah. Nah, sisa uang yang kamu dapatkan itu silahkan dijadikan modal awal untuk menjual makanan dan minuman. Tapi cek Pak Adi deuh, untungna kudu 200.000. Jadi ka Bapak kudu balik 500.000, kalian kudu dapat 200.000. Nah, ini bisa kita gunakan
pemecahan solusinya dengan SPLDV. SPLDV itu tadi kita harus memisalkan dulu ya, memodelkan dulu. Tadi kan ada makanan sama minuman. Makanannya kita misalkan hurufnya mau apa? P sama Q, cina ya. Oke, makanan berarti P, minuman berarti Q. Dengan modal segitu, kita harus mendapatkan P dan Q-nya berapa, ya kan? Gitu, makanya akhirnya nanti kita akan menghitungnya, mau itu menggunakan grafik, substitusi, eliminasi, ataupun metode campuran. Oke, tadi masalah tadi sebagai modal awal kalian, ya, sebagai dasar kalian untuk menjalankan proyek kita hari ini. Kalian akan menjadi seorang pengusaha muda, cenah. Sugan we atuh lulus studio teh kalian menerapkan SPLDP terus muka bazar ya. Nih. Nah, dari awal pembelajaran kan kita sudah berkelompok nih ya. Oke, ada kelompok 1. Mana kelompok 1? Ini kelompok 2. Oke, kelompok 3. Oke, kelompok 4. Kelompok 5. Nah, ini Ibu akan bagikan LKPD yang di dalamnya sudah ada beberapa langkah untuk kalian merancang usaha pertamaku. Ya. Oke, kelompok 1 mana? Kelompok 2. Kelompok 3. Silahkan dibuka LKPD-nya. Di paling depan itu kan ada kelompok dan kelas ya. Silahkan dituliskan kelompoknya kelompok berapa, kelasnya kelas apa, dituliskan silahkan. Kalau Ibu boleh nggak aku pakai nama kelompoknya yang bagus, boleh. Saya kelompok 1, cina ciriwis ayai oke, cina tulisin aja. Si Alif cina kelompokna kelompok naon, ciling cingcat tadek cicing, tuliskan so kelompok ciling cingcat cina. Anu ieu kelompok naon ieu ciwi-ciwi manis oi cina. Boleh ditulisin ya. Nih kelompok 5 kalem kelompok ieu cowok-cowok cool leuheu cina teh. Boleh terserah kalian. So tuliskan. Kalau halaman pertama sudah ditulis kelompoknya, silahkan buka halaman kedua. Di paling atas silahkan tuliskan nama anggota kelompoknya. Semuanya harus dimasukkan ya. Di awal pertemuan kita untuk proyek ini, kalian akan merancang sebuah proposal. Ceritanya Ibu teh CEO di grup Spandas yang terkaya, cenah ceritanya teh ya. Kalian akan membuka usaha. Terus kalian teh mencari investor pan gitu lin cenanya CEO teh gitu kan. Ibu punya uang 1 triliun. Ceritanya ya mimpi heula we. Ibu punya uang 1 triliun. Kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5 akan membuka usaha dan minta modal ke Ibu cenah. Ketika kalian meminta modal ke investor, maka kalian harus membawa sebuah proposal. Nah, hari ini kita akan membuat dulu proposalnya, tapi yang bentuknya sederhana ya. Hanya ada tiga item, yaitu judul proyek, deskripsi proyek, dan yang terakhir pertanyaan kunci. Kalau judul proyek kalian isi misalnya mau namanya teh apa, misalnya kelompok 1 mau bikin kantin sehat, cenah ya, judul proyek kantin sehat. Lalu yang kedua, deskripsi masalahnya teh kalian buatkan di situ. Misalnya, kantin sehat akan menjual 2 buah makanan. Makanan itu adalah sebutkan apa. Tapi dalam 1 hari kami hanya akan menjual 100 porsi misalnya. Ya kan? Berarti silahkan, berarti Ibu boleh nggak Ibu untuk memberikan sedikit dananya dan investasi ke kelompok kita gitu ya. Paham? Oke, lalu tentukan pertanyaan kuncinya. Pertanyaan kunci teh apa yang mau kalian tahu? Dalam 1 hari kan misalnya kelompok 1 mau menjual 100 porsi, da leuwih teh mah capek cenah. Tapi dalam 100 porsi teh harus menjual barang A berapa, barang B berapa? Ya kan? Untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya gitu kan?
Ya, sok silahkan dikerjakan dulu proposal proyeknya ya. 3 item ini, judul, deskripsi, dan pertanyaan kunci. Ibu beri waktu kalian berapa ya? Aduh, 20 lila amat 20. 5 menit ah. Ayo 5 menit, pikirkan. Kan kemarin ibu udah nyuruh ke kalian kan, 1 orang bikin ide usaha ya kan? Iya sok we tina 6 orang di kelompoknya. Badami mau punya siapa idenya yang dipakai? Ini kelompok 2 ya? Mau bikin usaha apa? Cookies manis. Ini kelompok 4 mau jual apa? Oh, karena cowok-cowok semuanya ya. Oh iya. Ya, menerima servisnya servis kendaraan apa aja? Mobil sama motor bajai henteu? Henteu, oh iya. Naon kareta? Arek daek yang nyervis kareta cenah. Sama motor sama mobil ya. Yang ini? Jus buah. Eta meureun ka dinya we tanyain ya. Nanti kalau kalian gak paham, kalian boleh tanya, Mang, situ menentukan harga 1 buah jus berapa, kumaha carana, itu boleh ya. Kalian bertanya ke pedagang kantin itu boleh ya. Atau Ayuy, kan ini mau buka servis motor dan mobil. Punya saudara ga yang ada di dealer? Punya ayah montir? Nanti boleh di WA sekarang gitu ya, atau Mamang itu sahawe gitu ya. Boleh enggak gimana cara menentukan gitunya, misalkan servis motor sakali teh sabarahaeun, kumaha carana, itu boleh ya. Tanyain ke temen ke saudaranya. Sudah membuat deskripsi masalah? Sudah. Sampai pertanyaannya udah belum? Udah ya. Sekarang ibu akan bertanya dulu. Kan sebagai ibu teh kan yang punya uang 1 triliun tadi ya. Amin. Iya, amin dulu we. Ibu akan bagi-bagikan ya kaditu. Ibu mau lihat dulu proposal yang kalian buat. Kira-kira ibu ngasih uang ke si Jikri teh ya, usaha si Jikri teh akan berkembang atau tidak, ngauntungkeun apa henteu ka ibu ya ceritana. Berarti kan kalian harus presentasi dulu ke si yang punya uang atau ke si investor ya. Sekarang ibu mau kelompok semuanya bacakan judul proyeknya, deskripsi masalahnya apa. Pertanyaannya mah nggak usah ya, cuman sampai deskripsi masalah. Silahkan ibu mau dari kelompok itu dulu Yang tadi cenah yang mau servis motor, soalnya motor ibu can diservis 3 tahun. Ayo bro, di situ aja bacakan, di situ aja bacain. Kelompok berapa? 4. Oke, apa judul proyeknya? Kalau motor berapa? Kalau motor 50.000. 50.000. Kalau mobil? 150.000. 150.000. Berarti lamun ibu boga 3 motor baraha mayar nanya. Ini jual apa? Jual jus buah segar. Oh, jus buah, tinggal nanya we kasih Amang kadinya. Jus apa yang dijual? Jus mangga sama jambu. Jambu, oke. Terus gimana permasalahannya? Masalahnya kami ingin menjual jus buah, mangga dan jeruk. Modal 1 jus mangga dan 1 jus jambu adalah 4.000 dan 3.000. Kami buat 10 jus dengan modal 36.000. Mentana ngan 30 genep ribu, ya mah cetek anu lain mentana 1.200.000, 1.400.000, iya ngan 30 genep ribu cenah. Oke, kita harus hemat. Baik. Oke. Ibu sudah mendengar masing-masing proyek kalian, dan sebentar sebelum ibu mau melihat dulu, motret dulu ya uang 1 triliun ibu apakah akan menguntungkan ya ketika akan membagi kalian ya. Ibu akan motret dulu hitungannya. Silahkan kalian diskusikan lagi tahap selanjutnya bersama teman kalian sambil deg-degan atau apakah ibu akan memberikan uang itu cina ya. Oke, ibu akan diskusi dulu bentar. Kelompok 1 tadi minta 1 juta, boleh ibu kasih 1 juta. Kue coklat cookies tadi minta berapa? 1.400.000.
Boleh. Jadi kalian modalnya sejuta 400 ya. Kelompok 3 30. Oh, mana soleh ya Allah. Ibu kasih kalian 36.000. Tapi ingat keuntungannya harus banyak ya. Siap. Kelompok 4. Ya kelompok 4 mah keheula nu panggedena mah minta duit teh ya Allah. Kelompok 5 mintanya 500.000 boleh ya. Modal kalian sama ibu kasih 500.000. Anu iya kunaon make gede-gede tuh minta modal teh. Oh, servis mah mahal. Cenah berarti geus nanyanya ka saudara teh ya. Kumaha carana gitu. Oh, iya oke deh. Bere tong 2.800.000. 800 juta. Ikhlas ini mana. Nih, boleh 2.900.000 modal kalian. Oke ya. Dan kalian punya masing-masing pertanyaan kuncinya pasti. Kalian ingin tahu, ada yang ingin tahu untungnya berapa, ada yang ingin tahu kita harus jual berapa banyak, ya kan? Oke, kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu merumuskan proyek. Di situ ada 2 tahap yang harus kalian laksanakan, yaitu menentukan variabel dan menyusun persamaan. Oke, silahkan dikerjakan dulu. Variabelnya apa? Oh, kopi X, boba Y. Oke. No ya, motor aja mobilnya. Motor jadi apa? X. Ari mobil. Jadi Y. Oh, semua X jeung Y teh semuanya nya. Abang nak keneh kamari contoh soal tengah hayo X Y nya. Padahal ibu udah pernah nyontohin PQ. Ya, sudah buat persamaan? Oke, setelah membuat persamaan, kita akan menyusun jadwalnya. Ini contoh jadwalnya, boleh kalian tiru ya. Yang pertama merumuskan masalah atau di bagian pertama membuat proposal. Kalau sudah selesai, kasih checklist. Kalau misalkan bagian 2 yang pemodelan tadi, udah kan? Checklist juga. Kira-kira yang menyelesaikan udah atau belum? Belum, berarti kalau belum ya jangan dulu di checklist ya. Nah, kalau nanti misalkan si Amang bagus beres, nah kalau misalkan udah selesai tinggal di checklist aja gitu ya. Lalu kita selesaikan SPLDV-nya. Kalian sudah punya 2 persamaan. Sekarang kita akan menentukan berapa banyak X dan berapa banyak Y atau persamaan dan variabel yang sudah kalian buat. Silahkan ditentukan metodenya apa, alasan menggunakan metodenya kenapa, lalu kerjakan. Bu, boleh gak pakai kalkulator? Boleh. Dan tadi garadenya 2.800.000 gaya kalkulator boleh dikeluarin. Ya. Oh, berarti kelompok ini pakai metode apa? Grafik. Berarti harus buat grafiknya ya? Kan ada 4 titik kan? Udah kalian dapatkan, nah, tinggal buat titik-titiknya. Di garis apa teh namanya ini teh? Naon? Grafik apa kemarin nama? Koordinat kartesius, betul Zerakan. Berarti kalian buat koordinat kartesiusnya. Lihat angkanya aja, yang paling tinggi berapa. Kira-kira kalau ke samping sini cukup apa enggak? Kalau enggak bukain we, sing badag jadina. Tadi waktu kaluhur merenang. Gitu kan? Campuran kunaon? Lebih mudah kun ai campuran teh aya metode naon wae di dalamna. Pertama eliminasi dulu. Substitusi, oke. Sudah buat ya perhitungannya, oke. Iya, naon tadi metodenya apa yang dipakai? Eliminasi. Kenapa pakai eliminasi? Apa itunya? Gampangan pakai eliminasi. Ari eliminasi teh kumaha coba? Dilengitkeun. Oke. Lalu kalian sudah semuanya menentukan XY-nya? Udah, sekarang ibu mau di dalam kelompoknya tunjuk 1 orang yang akan mempresentasikan ya, silahkan. Nah guys, kalau mau presentasi ke depan berarti kan harus ada bahan yang diperlihatkan ya. Kalian akan membuat bahan presentasi dari proposal dan rumusan masalah yang sudah kalian buat. Untuk bahan presentasinya kalian boleh membuat hal yang menarik. Misalnya membuat infografis atau misalnya membuat video boleh ya. Misalkan kelompok 1 Alvin yang presentasi, bikin video apa si Alvin kerengnya jelaskan, itu boleh ya. Atau mau membuat peta konsep juga boleh. Peta konsepnya kayak apa Bu? Cenah. Kayak yang begini. Atau boleh yang begini, misalnya di atasnya masalahnya apa dulu? Topik awal misalnya apa tadi? Kopi dan teh, cenah ya. Terus dibagi 4, kan harus ada 4 cenah ya. Identifikasi masalah, pemodelan, penyelesaian, dan yang terakhir solusi. Lalu buatkan di bawahnya refleksinya atau kesimpulannya. Ya, boleh bikin peta konsep yang seperti ini.
Ketika ngerjain yang tadi, dibikinkan video. Nanti ditampilkan, jadi presentasi tidak usah ada yang ke depan, videonya aja tampilin. Kalau mau bikin video, boleh kayak gitu juga. Gitu betul. Kalau misalkan nanti assalamualaikum, kami dari kelompok ini akan membuka usaha servis kendaraan. Yang akan kami servis yaitu apa? Masalah awal kita apa? Ternyata modalnya sudah diberikan nih sama Bu Anissa sekian ini. Lalu kita hitung ternyata dalam 1 bulan kita menservis 30. Nah, satu motor harganya berapa, satu mobil berapa kan? Udah punya harganya. Terus kira-kira dalam 1 bulan motor berapa, mobil berapa gitu. Bukan yang tadi kalian sampai presentasiin, tapi dalam bentuk video. Kalian membuat video itu gitu, tapi sambil ditelangin gitu kalau mau buat video. Oke? 15 menit waktunya, ayo. Oh iya, contohnya boleh. Nih, mau yang mana? Yang ini? Sen, mau yang mana? Yang ini? Ini? Boleh. Kalian sambil buat peta konsep, Ibu sambil menilai ya. Menilai hasil kerja kalian dari mulai observasi prosesnya, hasil proposalnya. Ini kayak paling apa tadi? Burger dan hotdog. Oke. Apanya? Kamu jalan dulu. Ini di sini ada yang harus di dalam presentasi. 1, 2, 3, 4, 5 poin ini yang harus masuk dalam bahan presentasinya. Asal we. Dalam? Tadi berarti tentang burger dan hotdog. Oke, metode apa? Eliminasi ya? Foto. Ini kelompok 1 tentang kopi ya. Kopi dan teh. Ini pakai metode substitusi. Oke, lalu ini kelompok tentang apa? Cookies ya, cookies. Cimut, kelompok cimut. Kalian imutnya, diamit. Oke, terus. Oh. Kalian mau mah? Ini kelompok kita servis ya. Bukan mau motor apa? Oh, jadi mau ikut. Dekat pelan aja. Saya nanti puting harus nyaho, saya puting bisa berangan tapi lakukan. Tadi pakai metode apa? Campuran. Satu lagi, tadi pakai metode grafik yang jual ya. Ada yang udah? Berarti semua peta konsep ya. Oke, tapi masalahnya pasti berbeda-beda. Oke, berarti yang membuat peta konsep makan sendiri ya, yang menggambarnya. Nah, kalian selagi temannya yang mengerjakan peta konsep, di sini Ibu punya 2 buah kertas yang harus diisi. Ini sebagai asesmen juga, tapi asesmen untuk menilai diri dan menilai teman. Dan juga ada jurnal belajar yang harus kalian isi sesuai pertanyaannya di dalam. Tapi pertanyaannya bukan tentang matematika ya. Misalnya, bagaimana pembelajaran hari ini? Tuliskan jawaban masing-masing ya, paham? Oke, ya Ibu bagikan ini dikerjakannya seorang 1 ya. Ini berapa? 6. Nah, oke, yang mau tampil Ibu akan pakai apa teh tadi teh? Dikonclong cenah ya. Oke, kita lihat siapa yang berhenti, berarti kelompok itu yang harus tampil. Oke, berhenti di kelompok 2. Silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan bahwa peta konsep dan juga hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ide terkait, kamu harus ikutin ini. Saya perwakilan dari kelompok 2. Kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dilihatin peta konsepnya. Ya. Mana peta konsepnya, dilihatin sama Ibu deh. Ini peta konsep yang udah dibuat ya. Proposal proyek yang kami akan buat cookies manis. Tim kami ingin menjual kue coklat dan kue keju. Biaya produksi kue coklat atau kue keju masing-masing 25.000 dan 35.000. Jika menjual 50 toples dan modalnya harus 1.400.000, berapa banyak toples kue coklat dan kue keju masing-masing? Oke, yang dijual teh kue coklat sama keju ya. Kue coklat jadi X, kue keju jadi Y. Oke, modalnya berapa? 1.400.000. Sejak 1.400.000. 1.400.000. Oke, terus solusi akhirnya. Oke, kue kejunya 35. 35. Oke, nah ini
kalian kan sudah menemukan ya di masing-masing kelompok, sudah menemukan kan X berapa, Y berapa? Oke, coba dimasukkan ke dalam persamaan yang sudah kamu buat, lalu hitung apakah hasilnya sama dengan yang disamadengankan. Kalau sama, kalian bisa menyimpulkan yang bagian di halaman terakhir. Paham? Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Oke, Sipa kenapa pilih metode campuran? Karena lebih mudah. Karena lebih mudah. Oke ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Sok, boleh duduk lagi. Oke ya. Nah. Oke, yang lainnya boleh diperhatikan, nanti kalau ada pertanyaan boleh diajukan pertanyaannya ya. Usaha yang akan kita buat apa gitu. Usaha. Oke, didengarkan. Usaha dulu. Gitu. Saya Rahma Zayen dari kelas 9C dari kelompok 3. Usaha yang akan kelompok kita buat adalah jus buah segar. Masalahnya, kami ingin menjual jus buah, mangga, dan jambu. Modal 1 jus mangga dan 1 jus jambu adalah 4.000 dan 3.000. Modalnya 4.000 sama 3.000. Cina modal 1 jus mangga sama jus jeruk. Jambu. Jambu. Ya oke, terus Kami buat 10 jus dengan modal 36.000. jadi ngajual nanti 36.000 modalna. Dan ngajual dengan 10 jus Cina, guys. Terus Pertanyaannya, berapa gelas jus mangga dan jus jambu? berapa banyak gelas mangga, berapa banyak gelas jambu. Oke. Yang lainnya perhatikan ya. Diperhatikan dulu yang presentasi di depan. Terus variabelnya X mewakili mangga dan Y mewakili jambu. Oke, lanjut. Kalau kita kelompok hiji gandeng, perhatiin dulu yang di depan ini presentasi. Susun persamaan. Nah, persamaannya Jadi persamaan yang ke-1, X ditambah Y sama dengan 10. Persamaan kedua, 4.000 X tambah 3.000 Y sama dengan 36.000. Oke, lalu penyelesaiannya pakai metode apa? Kelompok kita memakai metode grafik. Itu kelompok 4, pakai metode naon cenah? Grafiknya pakai apa? Nama grafiknya? Koordinat Kartesius. Good. Oke. Udah menghitung, coba dilihatin koordinat Kartesiusnya. Ini ya, Bu. Oke, ini dilihatin coba ke teman-temannya keliling kelompok 0 gitu. Ini lihat, grafiknya lihat hasil dari kelompok 3. Oke, coba lihat lagi sana. Kelompok 1 lihat grafiknya, ada yang salah atau enggak? Itu tuh yang dibuat sama kelompok 3, ada yang salah atau enggak? Oke, benar, sana. Ada, oke. Kelompok 6 mau lihat enggak grafiknya? Oke, bagus sana. Oke. Tadi kata kalian benar ya? Ada, didengarin dulu. Kata kalian tadi benar? Benar. Oke, coba Rahma dijelaskan dulu. Cek teman-teman kalian benar cina. Oke, sok. Tapi ini nggak ada solusi akhirnya. Ingat nggak kalau metode grafik itu harus ada 2 garis yang saling Bertabrakan. Sedangkan yang kelompok 3 ada yang bertabrakan nggak? Nggak ada. Berarti benar atau salah? Benar. Benar, kan hasilnya juga benar. Kan hasilnya juga benar. Oke, benar salah, Mak? Benar. Benar. Ada yang mau ditanyain nggak? Enggak. Kenapa nggak bertubrukan? Kenapa nggak bertabrakan? Karena nggak ada angka yang negatif atau nggak ada X negatif, nggak ada X Y positif. Negatif, Ibu. Oh, negatif, nggak ada yang negatif. Nggak ada yang negatif, jadi nggak ada yang bertabrakan. Oke, ada yang mau menambahkan? Nggak ada? Oke, boleh tepuk tangan dulu dong buat kelompok 3. Oke, terima kasih Ama. Tadi kelompok 3 menggunakan metode grafik. Kenapa sampai tidak ada yang bertabrakan? Yang akhirnya tidak ada solusi akhir. Tekannya hoan ta X nabaraha Y nabaraha. Ya, berarti kelompok 3 teh mentok cenah tidinya masalahnya. Nah, karena apa? Itulah kekurangan metode grafik. Makanya ada metode substitusi, eliminasi, dan juga metode campuran. Oke guys, Ibu lihat waktu belajar Ibu sudah habis, tapi masih ada yang ngerjain ya, berarti masih betah ya. Ya betul, tapi udah mau MBG ya. Udah digorowan senaku Pak Arif mau MBG ya. Karena kalian mau MBG, untuk yang belum presentasi kita akan lanjutkan di minggu depan sebelum masuk ke bab selanjutnya. Tapi Ibu mau tanya dulu tentang refleksi akhir. Kan tadi udah Ibu kasihkan buku jurnal belajar ya. Jurnal belajarnya sudah diisi? Dan jurnal belajar itu nanti dikumpulkan dan akan Ibu nilai sesuai dengan apa yang kalian isi. Berarti itu menjadi refleksi akhir untuk pembelajaran kalian. Untuk materi SPLDV ini menjadi pertemuan terakhir dan menjadi penilaian sumatif atau nilai ulangan kalian ya. Lalu untuk minggu depan kita akan belajar tentang bab lingkaran.
Jadi kalian yang punya bahan apapun lingkaran di rumah, mau tutup botol, mau toples, boleh bawa ke sekolah ya. Nah guys, SPL Devi ini ternyata kan berguna untuk kehidupan kita ya. Contohnya seperti proyek yang sudah kita gunakan, yaitu menentukan rencana usaha yang akan kita buat ya kan. Nah tadi kan ibu yang punya uang 1 triliun jadi percaya ke kalian karena kalian sudah merencanakannya dengan sebegitu detailnya sampai kalian menghitung berapa banyak yang harus dibuat dan berapa banyak yang harus dijual serta keuntungannya akan ada berapa, kalian sudah hitung sendiri. Oke, sampai sini ibu mau tanya, apakah SPL Devi dan matematika ini berguna untuk kalian sendiri? Berguna. Apakah matematika sesulit itu? Tidak. Ternyata ketika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, matematika itu terasa mudah ya. Maka dari itu di otak kalian coba piceun tah matematika sulit, matematika hesete ya. Kita buang stigma itu, kita ganti dengan matematika itu mudah. Oke. Mungkin pertemuan Ibu cukup sampai di sini saja. Kita bertemu lagi di hari Senin dengan materi yang berbeda, tapi Ibu mau yang belum presentasi harus presentasi. Oke ya. Silahkan untuk ketua kelas Hairul pimpin doa sebelum istirahat dan mengambil MBG-nya ya. Yuk. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jurnal belajar dan juga penilaian dirinya dikumpulkan.